Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Kalian sehat? Alhamdulillah. Mas Tulus agak-agak kurang fit hari ini karena sudah mendekati flu. Hati-hati juga teman-teman karena cuaca lagi pancaroba ya, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar panas. Dan ternyata ada penyebab kenapa orang Indonesia ini sekarang kena flu-nya lebih gampang ya. Nanti Mas bakal bahas itu, tapi sebelumnya Mas ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan juga salam kangen sarangnya dari Mas T untuk kalian semua. Terima kasih banyak selalu setia menunggu video-video Mas tayangkan, dan tetap subscribe dan juga like, komen, juga share bila perlu. Kemudian untuk teman-teman yang punya pertanyaan, kritik dan saran boleh langsung klik di kolom komentar ya. Ataupun yang punya WhatsAppnya Mas Tulus untuk WhatsApp saja. Mas Tulus tadi begini misalnya seperti itu ya. Atau mungkin di antara kalian ada yang mau ikut berdonasi nasi box ya. Rekening donasi untuk sampai hari ini sudah sampai di kurang lebih, mohon maaf kalau kurang ya, mata saya tadi agak lupa, sekitar 1,5 ya, 1,5 jutaan untuk rekening donasi di Big Tulus Official. Untuk teman-teman yang masih ingin bergabung, masih ingin berdonasi, ayo Mas T tunggu. Pokoknya setiap bulan sudah Mas T crop aja di 250 nasi box. Jadi kalau 1,5 berarti masih kurang 1 jutaan lagi lah. Kurang lebih 1 jutaan lagi ditambah 200 atau 150 lagi buat akomodasi sama buat istilahnya untuk dana-dana tak terduganya. Jadi selalu Mas T lebihkan, mungkin di antara 2.500.000 untuk 250 nasi box itu ada lebih 150 atau 200.000 untuk biaya-biaya mendadak yang ada di lokasi ya. Jadi seperti itu. Teman-teman yang mau berdonasi silakan, masih tunggu. Mumpung awal bulan. Terus awal tahun juga ya toh. Mas Tulus lagi liburan, enggak bisa. Jangan di kepentingan liburannya. Sedekah juga perlu, asik. Enggak. Terserah ya. Pokoknya awal bulan kan jenengan habis gajian. Kalau memang mau berbagi rezeki ya sangat Mas T bersyukur, sangat Mas T dukung. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak, Mas T tadi bercanda ya. Untuk teman-teman yang mau berdonasi silakan langsung klik di kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Satu nasi box kita hargai 10.000. Jadi minimal jenengan transfernya adalah Rp10.000 ya. Untuk saat ini sudah sampai di 150 nasi box, kurang 100 nasi box lagi. Buat teman-teman yang punya rezeki lebih atau yang lagi nonton video ini punya niatan khusus mungkin, atau pengen kirim pahalanya buat orang tua kita sudah meninggal, untuk anak-anak kita yang sudah meninggal, saudara kita siapapun itu semuanya boleh. Silakan saja, minimal Rp10.000. Berhentinya depan silo coy. Ya, minimal Rp10.000 untuk kalian berdonasi, maksimalnya terserah ya. Rekeningnya di mana Mas Tulus? Ada di kolom deskripsi. Silakan klik di kolom deskripsi. Kemudian cek ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus yang ada di Papua sana. Saya selalu pasien bersama rekan-rekan, semoga selalu dilancarkan rezeki, kesehatan selalu, amin. Kemudian untuk yang ada di Manokwari, Sorong, juga untuk yang punya Merauke, ada dari Jayapura juga di sana selalu bergabung ya. Berikut untuk yang punya Kalimantan semuanya saja, untuk yang punya Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, kemudian Berau, juga untuk yang punya Pasir, Bontang, Nunukan, Sambas ya, Banjarmasin, pokoknya semua yang ada di sana sehat-sehat selalu. Yang aku heran itu kadang-kadang motornya api-api sengocut dielek-elek nah. Di belakang itu bengkel ada 3 unit apa 3 atau 5 unit yang mereka itu motornya sudah bener sebenarnya knalpotnya, tapi sengaja dibredet. Jadi ini keren loh. Tapi malah berbagi kuping. Jadi aku gumono. Belum lagi tarik lewat lagi. Dan yang lucunya ketika tahu aku syuting dia berhentinya pas depan pintu rumahku. Aku nggak tahu maksudnya apa. Biarin aja, dia nggak tahu siapa yang bangun jalan. Sembarangan. Emang siapa yang bangun?
Tahu, gue juga nanya siapa yang bangun. Gue mah gak masalah, bodo amat dia mau ngegas-gas kayak apaan. Ya namanya juga kamu tinggalnya di jalan Tulus. Ini mepet sama jalan, jadi kamu terus ngerti. Iya aku tuh ngerti, aku cuma bercanda. Ini kan saya nonton gitu loh, kayak wong nyinyir saiki, Masya Allah. Padahal itu aku tuh gitu ya, dibilang jenengan anggap salah ya monggo, dianggap gimana terserah. Kadang-kadang Mas Tulus itu begini wes toh. Sekarang itu saya kembalikan ke Allah. Allah Maha tahu kok. Allah Maha mengerti. Kita itu sebenarnya apa? Jadi doa atau tidak bercandaan kita. Allah itu tahu. Jadi wes jangan terlalu gini loh teman-teman. Jangan jenengan itu apa-apa jenengan nyinyirkan itu tuh sebenarnya tidak bagus. Ya. Jenengan itu makanya kalau nggak mau, padahal kan aku begini. Nih contoh kecil. Hanya gara-gara motor lewat terus aku bilang gini. Motornya nggak tahu yang mau jalan siapa. Itu kan bercanda, ya. Itu bercanda. Tapi bagi sebagian orang yang bercanda kamu tuh nggak lucu, terlalu begini. Kamu tuh begini nanti jadi doa loh. Jadi doa bagi ini loh. Karena Mama Ita juga sering ngomongin aku bercanda jangan seperti itu. Tapi kalian harus paham betul konteksnya itu apa. Konteksnya bercanda atau tidak. Makanya aja tinggalin tempat kumuh. Makanya aja tinggalin tempat singa pepe. Kene duitnya coy, nek aku tinggalin apartemen sing suara motor karo mobil. Sini duitnya. Nyinyir wae. Tak kayak ini sambel karo asin lalapan terong goreng minggu mari-mari. Seneng. Jadi kalau mau berantem sama Mas Tulus tuh gampang. Jenengan datang ke sini tak masakin terong, goreng iwa asin, goreng ayam sama terong. Wes, sekarang begini, nilai saya itu jangan sekedar asal melihat dari cover saja, ya. Kalau mau nilai saya itu jangan melihat hanya dari luar saja. Tolong nilai saya dari berbagai macam segi. Jadi apa yang saya sampaikan itu bercanda atau tidak, serius atau tidak, jenengan harus pahami. Jadi tolong jangan, jenengan dibilang baperan nggak mau, dibilang tersinggungan nggak mau, tapi jenengan saya baru seperti itu saja sudah salah terka ya. Sudah salah terka. Apalagi ketika saya mengeluarkan berbagai macam jenis bercandaan saya yang lain, walah. Wes gak bisa bergaul kita. Gak bisa bersaudara kita kalau kayak gitu. Jadi ada sebagian orang yang justru memiliki pola bercandanya itu lebih kasar daripada saya. Tapi bagi sebagian orang banyak yang menerima itu. Tapi di sebagian besar lain, ya namanya saya sebagai public figure di sini, asli public figure. Maksudnya di channel ini ya. Jadi wajar kalau bagi sebagian orang kita bercanda dianggapnya ini namanya orang banyak. Wes ndak apa-apa, terserah. Saya terpenting Mas Teh ingatkan lagi, kalau mau mengambil kesimpulan tolong nilai dari segi yang terbaik. Jangan hanya yang kamu lihat saja, atau kamu melihat kemudian kamu rasakan enggak ini orang emosi nih. Jangan seperti itu. Jadi secara tidak langsung kamu menilai orang tapi kamu menjudge, kamu mengecap, itu tidak boleh ya. Kalau kamu merasa betul berarti kamu tuh Tuhan, sudah waktunya kamu disembah. Lari lagi untuk yang punya Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau. Kemudian Bangka Belitung, di sana ada juga untuk yang punya Palembang, Sumatera Selatan, Prabu Muli. Kemudian Pagar Alam juga untuk yang punya Lampung. Sehat selalu, mudah-mudahan berkah barokah buat Mbak Sari dan juga Mas Wijayadi bersama Mbak E di rumah. Salam buat keluarga besar Mas Wijayadi ya. Juga untuk Mas Gatot. Salam buat keluarga besar, buat Dedek Vano juga di sana yang punya Lampung ya. Kemudian lagi untuk yang punya Cilegon, Merak, kemudian Anyer, juga untuk yang punya Gunung Santri, pokoknya yang punya Banten semuanya ya. Berikut Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Bogor, Cianjur, Sukabumi, Majalaya, Subang, juga untuk yang punya Tasikmalaya, kemudian Garut juga ada di sana, kemudian Pangandaran dan juga Majalaya. Selanjutnya lagi untuk yang ada di Indramayu dan juga untuk yang punya Cirebon. Kemudian Pemalang, Purwokerto, juga Banyumas, Tegal, Cilacap juga ada di sana ya. Berikut lagi untuk yang punya Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, juga untuk yang punya Magetan, Kudus, Pati, Batang, Jepara, juga untuk yang punya Sragen, Wonogiri, Klaten, juga untuk yang punya Jogja, Solo, Sukoharjo, Malang, Jombang, kemudian yang ada di Ponorogo, Tulungagung juga ada di sana. Kemudian lagi untuk yang ada di Surabaya, oh iya, ada Lamongan, Gresik, juga Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang punya Madura, NTT dan juga NTB, kemudian Pulau Bali juga ada bergabung di sana ya. Untuk yang punya Malaysia, selamat bergabung buat Abang Muhammad Ridwan bersama Ibu di sana, sehat selalu. Kemudian Pak Abdullah juga untuk yang ada di sana, Bapak Muhammad Yahya, terima kasih banyak.
Sudah mengirimkan pesan, nanti dibaca ya Pak ya. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, juga untuk yang punya Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, sehat selalu kakak bersama abang juga di sana. Kemudian Los Angeles, Jerman, Swiss, juga untuk yang punya Sydney. Mbak Asri sudah sehat, sehat Mas Tulus. Mbak Asri sudah cantik, cantik Mas Tulus. Mbak Ngatin sudah cantik, ngatin gitu loh yang paling cantik. Mbak Yani yang ada di hotel, waduh selalu di hotel, enak mbak, aku nih gini pengen turun di hotel. Pak iso turun ning hotel aku nanti duit ya mbak. Sampai ning kono malah iso turun ning hotel tinggal menikmati. Wah jangan mantep. Aku ki mangane iki lho mbak. Kaya rasane kaya ning hotel. Mangane sitok tak eman-eman garek ki siji loro telu papat. Teko biunge. Nastare gede-gede banget. Tur yo mantep wis pokoke wenuk kae jan. Wenuk isine yo mantep. Ning tak eman-eman, sedina tak pangan loro iki gari 5. Gari 4. Dijaluk tikai rata kayak ojo aku duwe kuwi aku nanti panganan meneh. Aku lagi iseng-iseng lho nduk, aku kira tau metu lawak. Aku saya kira tau metu omah. Sekarang Mas Tulus tuh ndak pernah keluar kamar. Di kamar terus kerjaannya. Keluar kalau pas ada yang minta tolong atau Mas Tulus keluar pasti keluar. Kalau ndak di rumah aja. Ndak pernah keluar. Paling mentok-mentok malusi yang kesini atau tika yang kesini kayak gitu tok. Ndak pernah aku kemana-mana. Wis, mending di rumah aja. Di rumah lebih baik. Oke. Lanjut lagi, kemudian saya baca lagi untuk yang punya YouTube Studio ada siapa aja. Aduh, kemarin mohon maaf ya. Kemarin minta maaf, gak ada video tayang ya. Saya sapa dulu, di sana ada Mas Rahmat Sugiarto juga ada. Kemudian ada Mbak Karina Aprilia, terima kasih. Ada Teh Yuliantin juga. Rina Safrina, terima kasih. Suparno juga terima kasih Mas Parno. Muhammad Lukman, terima kasih. Kemudian Bu Mas Miatun juga yang punya Jepara. Mas Suyanto Tembalang, halo Mas Yanto, sehat ge Mas? Ge, selamat tahun baru juga. Nisma Monika. Ada Mbak Suyanti, ada Mbak Sabto lagi. Sehat selalu Mbak Sabto, di sana banyak rezeki ya Mbak. Ada Mbak Asri, ada Mas Rahmat Sugiarto juga, ada Mas Surip di sana, Muhammad Pramono. Ada Ikomah, terima kasih. Kemudian ada Sutrisno Jabar juga, terima kasih. Suparno juga, Teh Yuliantin lagi. Ada Mbak Sitri R, kemudian ada Mas Andri Santoso, Mas Big Tulus Dalem. Ada Iman Supardi. Apa ini? Jin juga terkena virus COVID juga di alam mereka. Nanti kita bahas ya Mas Imam. Nanti kita bahas sebelum kita ke topik ya. Kemudian ada Mas Surip lagi, Suryani. Mbak Suryani terima kasih. Kemudian Mas Suparno lagi, ada Mas Surip. Juga untuk Mas Ibnu Batuta di sana. Mbak Yani yang punya Jerman. Baru nyimak ketinggalan, udah 16.000 subscriber. Amin, semoga nambah terus. Pelan-pelan tapi pasti ron-ron janji kelakon Mas Tengge. Sembah nuwun Mbak Yani. Wenu sampean Mbak ning hotel terus ya. Kene sing pengen ngerasakin di hotel gak kelakon-kelakon rek yo opo sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas T, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari pertama tahun 2021 dan bersamaan dengan hari Jumat, penghulu segala hari ini, semoga Allah berkenan menenangkan bumi ini dan mengangkat semua penyakit yang ada di muka bumi ini. Semoga tahun yang diawali dengan hari yang mulia akan membawa rahmat kepada kita semua. Di tahun 2020 begitu banyak kenangan dan yang datang silih berganti. Kesedihan, kesakitan dan juga penyesalan. Allah telah mendatangkan banyak ujian yang semuanya telah kita lalui. Alhamdulillah, ujian ini semua telah membuat kita semakin menjadi kuat. Harapan dan impian semoga tahun 2021 Allah akan mengurniakan kita kebahagiaan, kejayaan, ketentraman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya. Aduh, adem banget pokoknya ya setiap pagi tuh kalau baca pesannya Pak Muhammad Yahya itu rasanya kayak maknyes, ada semangat di situ ya. Oke, Mas Imam bertanya soal apakah bangsa jin juga ada yang terkena virus corona. Betul sekali, di COVID itu juga ada di alam bangsa jin. Dan yang kasihan ya teman-teman, yang saya prihatin begitu. Yang terkena COVID di alam jin itu adalah jin-jin yang memiliki agama, jin-jin yang menyembah Tuhan. Mohon maaf saya tidak menyebutkan agama A, agama B, tetapi wabil khusus lagi, khususnya jin-jin muslim dan juga jin-jin yang beragama, itu paling banyak diserang oleh mereka. Jadi pada dasarnya adalah, sekali lagi, pasti pernah membahas ini sebenarnya, tapi di video yang sudah sangat lama. Jadi kita bahas lagi, nggak ada masalah ya. Jadi
Corona ini sudah dipastikan memang ada tunggangan dari bangsa jin yang membuat kita menjadi seperti ini. Menjadi kita terteror, menjadi tertekan, menjadi lebih merasa ketakutan dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan dan juga imun yang turun, kemudian emosi yang naik turun, keadaan yang semakin sempit, ya kan, semakin susah. Jadi orang akan banyak mengeluh. Orang banyak mengeluh, kurang bersyukur, orang akan takut, orang akan lebih mencaci maki dirinya sendiri. Itu kebanggaan bagi bangsa setan atau bagi bangsa jin. Jadi di situ yang membuat mereka kuat. Mereka semakin hebat, semakin bagus. Dan ternyata bukan hanya kita sebagai manusia saja yang mereka incar, tetapi bangsa jin yang memiliki agama, khususnya jin muslim, banyak yang diserang oleh virus corona. Akan tetapi COVID di alam sana atau di alam jin tidak separah kita yang di sini. Seperti halnya kayak misalnya kalau di alam kita itu kayak, kalian pernah ngerasain gak sih yang, maaf gini, istilahnya tuh kayak kita jerawatan, setelah jerawatnya meletus ya sudah hilang gitu loh. Jadi hanya seperti itu saja, sesimpel itu. Tapi di sana juga ada. Jadi efeknya pun sama, bisa membuat lemas. Intinya mereka dilarang beribadah. Intinya mereka dilarang mengenal Tuhan. Intinya mereka dilarang dekat dengan Tuhan. Itu tujuan COVID di alam jin. Jadi dikatakan betul ada, memang iya ada. Dikatakan benar ada, iya memang ada. Jadi tapi yang diserang bukan jin-jin ifrit atau jin jelek, tetapi jin-jin yang memiliki agama, jin-jin yang mempunyai Tuhan. Mereka semua diserang oleh mereka. Jadi sesama jin, tapi mereka saling menyerang satu sama lain. Ada jin bagus dan jin yang tidak bagus. Kurang lebih seperti itu ya Mas Imamnya, semoga bisa dipahami. Saya tidak bisa mendetailkan lagi secara khusus, tapi dalam hal ini Mas Tim mendapatkan peringatan khusus dari Eyang kalau akan ada virus lain selain corona, yaitu apa? Yaitu virus flu. Tapi dalam hal ini virus flu-nya ini teman-teman, makanya kemarin kan ceritanya begini ceritanya ya. Mas Tulus itu kan beberapa hari memang sudah badan sih badan sih biasa aja, bukannya nggak enak, tapi memang senang konsumsi minum air hangat. Jadi ceritanya gara-gara Mas Tulus beberapa hari yang lalu tuh main ke rumah Mama. Mas Tulus silaturahmi ke Mama Ita, dan Mama itu kasih minuman herbal yang kayak serai atau jahe, aku nggak tahu. Jahe kayak serai ya Mak ya. Nah di situ tuh Mas Tulus jadi ngerasain enak. Oh ternyata minum air hangat tuh enak ya. Dan beberapa hari dari situ Mas T itu ndak minum es, Mas T itu ndak keluar rumah, Mas T di rumah tok, ndak kemana-mana, ndak keluar. Sayuran pun ndak ada yang jualan terus aku beli. Jadi ndak keluar rumah sama sekali. Jadi kalau misalnya toh terjangkit virus flu itu tuh ndak mungkin sama sekali. Jadi capek enggak, tidur cukup, terus makan juga nggak pernah yang aneh-aneh. Tapi kenapa bisa kena flu? Si Eyang nyeplos. Si Eyang lo kita nyeplos. Virus flu kuwi saiki ora virus flu biasa. Mangkane sing hati-hati. Kowe saiki kena virus flu. Neng virus flu-mu kuwi dudu biasa. Nah, jadi dalam hal ini saya sempat, kemudian aku kan buangnya wis sekali dikoncelek, sekali sudah digojek. Kalau aku gojek terus nih. Aku korek terus. Kenapa? Yang ada masalah apa ya? Jadi ternyata teman-teman, tujuan bangsa teman-teman atau saudara-saudara Dajjal ini adalah sebenarnya pada dasarnya adalah mereka ingin banyak membunuh atau menyingkirkan atau memusnahkan atau membuat meninggal para pemuka agama dan pejabat. Tujuan awalnya mereka itu ternyata itu. Jadi pengen banget itu alim ulama pada meninggal, terus pemuka agama pada meninggal, terus gak ada yang menyebarkan agama lagi. Jadi yang diserang adalah ulama. Ini khususnya untuk corona di akhir tahun 2020 ya. Dan sampai di awal tahun pun mereka masih bergerilya. Tapi alhamdulillah karena jenengan semua berdoa, karena kita semua tidak merayakan keriaan yang berlebihan di malam tahun baru, di tahun baru tidak terdengar ada musibah yang sangat besar. Ini sangat bersyukur sekali alhamdulillah. Coba kalau misalnya kemarin ada ria yang luar biasa, selain, jadi beberapa titik begini teman-teman. Di Jakarta Timur ada keriaan tapi ternyata banyak yang zikir di masjid. Di Jakarta Selatan jadi sama seperti itu. Jadi seimbang. Alhamdulillah seimbang. Dan tidak ada keriaan khusus yang digelar oleh pemerintah. Biasanya pemerintah pun malah menggarangkan dana miliaran rupiah buat menggelar acara akhir tahun itu. Biasanya. Cuman alhamdulillahnya saat ini tidak menggerakkan keriaan apa-apa, sehingga musibah yang seharusnya mungkin saja terjadi di hari atau di tanggal 1 Januari 2021 ternyata tidak terjadi. Tapi ada satu info yang perlu kita jadikan waspada, bahwa Mas Tulus tidak bisa menyebut kalau ini virus flu
apa enggak, tapi anggap saja virus flu khusus yang memang sengaja mereka bungkus. Jadi hati-hati, dalam waktu dekat ini akan banyak sekali orang yang terkena virus flu. Akan tetapi mohon maaf, ini dibuat untuk apa? Untuk mancing. Jadi dia tuh sengaja ngasih virus flu ke kita, kemudian sengaja untuk mancing corona. Jadi supaya itu. Jadi misalnya ini Mas Tulus kasih tahu, saat dari awal Januari sampai akhir Maret, kalau jenengan memang sedang mengalami flu atau sedang tidak sehat badannya, jenengan mesti minta untuk di rumah aja. Jangan kemana-mana. Jadi itu adalah cara mereka buat membuat kita tipis. Istilahnya tuh pagernya tipis supaya jelep langsung masuk. Istilahnya begitu. Jadi menurut apa yang sampaikan adalah flu iki flu khusus le. Sengaja mereka isi, sengaja mereka pertebal untuk menipiskan baju kita, kemudian mereka akan susup akan masuk. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi berhati-hati. Lek toh memang flu-nya itu, jadi mungkin beberapa hari ke depan akan banyak orang yang flu setelah tanggal 1 Januari 2021. Bukan karena satu memang iya, cuaca memang sedang berubah-ubah saat ini. Tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas, kemudian tahu-tahu panas lagi, hujan lagi. Jadi cuaca sedang berubah-ubah. Pancaroba sedang bergerak untuk saat ini ya. Jadi itu bisa jadi faktor pendorong. Akan tetapi ternyata virus khusus ini atau flu khusus yang mereka buat ini sengaja dipertajam, sengaja diperketat lagi untuk menyerang kita, sehingga kita akan menipis pagarnya lalu akan cepat jebol. Intinya seperti itu. Mohon semoga dipahami maksud Mas Tulus ya. Mas tidak bisa menjelaskan detail banget, tapi intinya semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena mereka sudah mencoba menyerang beberapa orang, dan alhamdulillah nih kabar baiknya adalah rekan-rekan kita atau pembela negara kita, khususnya para leluhur kita, sangat berhasil dalam menetralisir. Ini sangat berhasil. Jadi makanya saya sangat bersyukur, saya sangat bahagia bahwa di awal tahun tidak ada musibah, tidak ada apa-apa, dan alhamdulillah ada tapi tidak signifikan. Loh. Lalu hasil dari peperangan itu bisa dipastikan kalau kita sedang menang saat ini ya, dan sedang ada jeda sampai tanggal akan ada jeda, tapi tetap akan berperang lagi, ngumpulin tenaga lagi, perang lagi, ngumpulin, gitu aja terus kerjaannya wis. Tapi untuk sementara ini, yang tolong ya. Aku tuh kalau ngomongin yang sensitif dibikin kayak gini loh teman-teman. Heran aku. Aku tidak pernah takut sama siapapun. Jadi ya mohon maaf kalau toh kalian akan coba menutupi saya menyampaikan ini, ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi toh pada dasarnya kalian sedang kalah saat ini, dan kita patut bersyukur doa kita, permintaan kita, cover-cover yang kita kirimkan kepada mereka-mereka yang membantu kita sebelumnya ternyata dijabah sama Allah, diterima sama Allah, sehingga mereka bisa memenangkan peperangan ini ya. Dan untuk sementara waktu alhamdulillah orang kita yang menang, dan mereka coba menyerang. Makanya mereka tiba-tiba membuat flu ini menjadi khusus. Flu biasa sebenarnya sama kayak flu dan batuk ya, yang ingusan dan lain sebagainya, tapi flu khusus yang memang sengaja mereka susupi. Mereka susupi untuk dijadikan sebagai bahan penipis bagi kantong kita ya. Kantong pelindung kita ini sengaja ditipisin, kemudian selep biar bisa masuk coronanya lebih gampang. Jadi mereka coba ngasut ulama. Mereka coba masuk ke ulama, pejabat, ternyata masih stay aja, masih stabil aja. Jadi mereka coba untuk membuat gebrakan baru, yaitu dengan menyusupi virus flu, karena kondisinya sedang hujan dan juga panas yang tidak menentu. Jadi saya pesan untuk teman-teman semuanya lebih hati-hati. Kalau toh merasa flu, mesti pesan untuk di rumah aja sampai benar-benar flu-nya sembuh. Dan gejalanya flu yang khusus ini juga akan sedikit lebih tajam ya. Demamnya akan lebih cepat tinggi, kemudian lelahnya atau capeknya akan lebih cepat, kemudian ngerasa badannya nggak enaknya akan lebih cepat. Jadi beda dari flu biasa. Sama gejalanya yang dirasain sama, tapi mereka lebih berat. Kalau toh pusing, lebih pusing lagi. Kalau toh dia akan lemes, kita akan lebih lemes lagi. Jadi flu ini sengaja mereka bentuk untuk coba menyerang kita, menipiskan kantong pelindung kita, kemudian mereka akan menyusupkan lebih gampang, supaya lebih gampang. Jadi pesan Mas Tulus buat semuanya, ini bukan ramalan, ini bukan apa ya namanya, bukan terawangan, tapi mesti pesan buat kalian semua untuk yang sudah saat ini sedang merasa kondisinya sedang tidak sehat, lebih baik di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Nikmati waktu
istirahatmu dengan baik, minum obat-obat antibiotik, jangan lupa minum vitamin, naikkan imun tubuh, berpikir positif yang pasti, dan juga hindari air dingin untuk sementara waktu ini ya. Jadi teman-teman 1-3 ya, 1-3 2021. Karena Mas Teh melihat bayangan ada 1-1-3-3, banyak huruf-huruf ganjil di akhir dan juga di awal tahun 2021. Masya Allah, itu adalah simbol yang angka 1 dan 3 itu 1 putus, 3 itu mati. Jadi ada simbol-simbol perpisahan, perpecahan, meninggal, dan juga habis. Simbolnya kurang lebih seperti itu. Angka 1 dan 3 itu dominan sekali di awal tahun 2021, dan itu masih belum berakhir sampai di angka 3 di bulan ketiga atau bulan Maret. Jadi kita harus waspada, hati-hati, jaga keuangan, jaga hubungan baik dengan keluarga. Jadi macam-macam sebenarnya teman-teman, nyambungnya kemana-mana. Ya tadi, 1 itu perpisahan, yang ketiga itu mati. Jadi ya antara 2 itu kita harus lebih waspada lagi teman-teman ya. Lebih hati-hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bala, kalau toh memang harus ada bala, semoga balanya tidak gede-gede banget. Terus kalau toh ada, semoga tidak menimbulkan korban jiwa. Kalau toh ada, semoga kita bukan orang yang termasuk dipilih terkena bala. Amin. Ya, doa yang terbaik dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, minta perlindungan. Satu lagi pesan Mas Tulus, flu khusus ini tidak mempan ketika jenengan memiliki pemikiran yang kotor. Justru bahkan menurut Eyang ini, mohon maaf ya, ini bagi untuk yang sudah suami istri. Untuk yang sudah suami istri, ketika flu itu datang, flu yang tidak benar adalah, contoh atau tanda-tandanya adalah kalian memiliki nafsu berhubungan suami istri yang cukup tinggi, meskipun dalam kondisi sedang flu. Nah, itu berarti flu yang khusus. Itu tanda-tandanya cuma satu itu toh. Tanda-tandanya cuma satu itu toh. Flu khusus dan flu biasa tandanya seperti apa Mas Tulus? Tanda-tandanya untuk yang sudah bersuami istri, walaupun kalian sedang flu tapi badan gak enak, tapi memiliki nafsu yang luar biasa kepada pasanganmu. Itu adalah ciri-ciri kalau kamu sedang merasakan virus flu khusus tadi. Mas Teh tidak bisa sebutkan virusnya apa, yo ngerti ini ngono bela, soalnya saya sekarang juga sedang flu, tapi alhamdulillah sih tidak seperti itu. Tidak seperti yang Mas Teh sampaikan, tidak terlalu parah, tidak terlalu. Cuma kalau misalnya namanya orang mau flu kan rasanya gimana sih? Demam, ngantuk, pengennya tidur, pengennya geletak. Itu Mas Teh rasakan dari tadi. Cuma kalau kata yang kan hal yang kita rasakan lebih daripada flu pada biasa, pada umumnya. Jadi lebih baik sekarang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengkonsumsi vitamin, pertebal imun tubuh kita, ya toh. Selain imun dan juga iman juga dipertebal, ya. Kemudian untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, kemudian berprasangka baik terhadap apapun, berprasangka baik. Dan yang kemungkinan cepat kena adalah mereka-mereka yang sudah pusing dengan kehidupannya, yang paling sering kena. Mas terus lagi pusing, ya. Jujur Mas terus lagi pusing. Bangun rumah ada aja yang mau diperluin. Jadi yang bisa terkena itu adalah orang yang memiliki emosi yang cukup tinggi, emosi yang tidak stabil, ya. Emosi tidak stabil, kemudian pikirannya lagi pusing mikirin hidup. Jadi kemungkinannya itu. Jadi Mas Tulus kena gara-gara pusing. Ya, Mas Tulus juga ngerasa lagi pusing sekarang. Jadi Mas Tulus ngerasa lagi pusing. Jadi emosi yang kalian punya, kemudian pemikiran yang sedang pusing, mikirin keluarga, mikirin kehidupan, itu bisa jadi bahan bagi mereka untuk menyusupkan virus flu khusus tadi. Kemudian imun kita melemah. Boleh kamu kena virus flu khususnya nggak apa-apa, nggak terlalu berbahaya, tidak terlalu berbahaya. Hanya mereka akan membuat kita semakin lemas, sedikit lebih lemas daripada sebelumnya. Kemudian efeknya lebih daripada flu biasa, tetapi tidak terlalu berbahaya. Berbahayanya ketika mereka sudah bersimulasi dengan corona. Jadi makanya Mas Teh bilang, neng omah bae nggak usah kemana-mana, ya. Banyak istirahat, setelah sembuh baru boleh keluar, ya. Hati-hati, tetap waspada teman-teman. Ini bukan ancaman, ini bukan ramalan. Percaya silahkan, tidak pun tidak masalah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sesuatu hal yang membuat kita tersesat dalam kejahatan atau kesalahan yang tidak baik, terus mendapatkan kita tersesat dari virus-virus yang tidak bagus. Oke? Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Teh mohon pamit dulu. Terima kasih banyak sekali kita teman-teman sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah join juga, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mas Teh doakan semoga untuk yang sedang sakit cepat sembuh, untuk yang belum memiliki rezeki semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum bertemu jodohnya semoga lekas bertemu jodohnya, untuk yang sedang dalam kondisi sudah bekerja semoga tentu dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Teh mohon pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Jangan lupa kritik dan saran klik di kolom komentar.
mau donasi, klik di kolom deskripsi. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be careful, jaga imun tubuh.